Kita lanjut bahas spoiler The Great Ruler Season 2 episode 104. Oke lah, gak usah banyak mang ming mang. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sosok Muzhen yang melihat kakek dari Luoli, dia berusaha untuk tetap tenang karena Muzhen tidak ingin kakek Luoli kecewa pada dirinya. Namun tekanan yang semakin kuat mampu membuat tangan dari Muzhen sedikit bergetar. Dan beruntungnya Luo Tianzhen tidak memiliki niat jahat terhadap Muzhen, sehingga pemuda itu tidak akan musnah dengan sia-sia. Tak berapa lama, tekanan yang diberikan pada tubuh Muzhen pun secara perlahan mulai memudar. Luo Tianzhen mulai yakin jika Muzhen memang memiliki daya tahan yang luar biasa. Sebuah cahaya tiba-tiba muncul di langit. Itu adalah Dekan Taicang, dan dia menantang Luo Tianzhen dengan begitu teliti. Namun ketika dia ingin angkat bicara, seberkas cahaya yang baru muncul kembali. Tawa dari seseorang di dalam cahaya itu mulai terdengar jelas. Ternyata orang itu adalah si guru botak alias Tuan Naga Utara. Aku sudah mendengar tentang dirimu yang hebat, Tuan Luo Tianzhen. Jelas, orang tua yang merupakan Naga Utara ini begitu menghormati Luo Tianzhen karena dia tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh pemimpin dari klan Dewa Luo saat ini yang sudah memasuki alam tertinggi. Dekan Taicang mulai merasa lega, namun dengan cepat dia bertanya apa tujuan Luo Tianzhen datang ke Akademi Beijang ini. Tanpa basa-basi lagi, Luo Tianzhen mengatakan jika dia datang untuk menjemput cucunya. Hal ini jelas membuat beberapa orang terkejut karena tidak menyangka jika Luoli merupakan cucu dari Luo Tianzhen, yang berarti Luoli akan menjadi pemimpin dari klan Dewa Luo di masa depan nanti. Dengan cepat para dekan mengatakan jika mereka akan membiarkan Luo Tianzhen untuk menjemput cucunya, karena setiap murid bebas untuk pergi asalkan tidak melanggar aturan yang ada. Kakek Luoli kini langsung menghilang dan kemudian dia menemui cucunya itu, meminta Luoli untuk segera kembali bersama dengan dia menuju klan Dewa Luo. Luoli yang tahu permintaan dari kakeknya dengan berat hati menganggukkan kepalanya dan langsung menoleh pada Muzhen. Hal ini jelas karena Luoli tidak ingin meninggalkan Muzhen sendirian. Di sisi lain Muzhen mencoba untuk bersabar, namun siapa sangka jika dirinya ternyata tidak sekuat itu untuk melihat kepergian dari Luoli. Luoli pun akhirnya berbalik badan dan segera berlari ke arah Muzhen untuk memeluk kekasihnya tersebut. Melihat adegan seperti ini membuat seluruh siswa Akademi Beijang ikut merasakan kesedihan dari seorang Muzhen dan juga Luoli, dua insan yang harus berpisah. Sementara kakek Luo Tianzhen ketika menyaksikan adegan ini, dia hanya membiarkan cucunya untuk melepaskan rindu terlebih dahulu sebelum ikut pergi bersama dengan dia dari tempat ini. Di sisi lain, Muzhen berjanji jika suatu hari nanti dia tidak akan membiarkan siapapun untuk membawa pergi Luoli dari sisinya. Tak kuat melihat pemandangan ini, dua pria yang berdiri di belakang Luo Tianzhen mulai maju dan mengajak Luoli untuk segera pergi. Salah satu dari mereka berkata, "Kesatriamu sedang menunggu kepulanganmu." Tak berapa lama Luoli memutuskan untuk naik ke atas burung bangau dan kemudian pergi. Melihat jika cucunya sudah siap, Luo Tianzhen mulai menatap Muzhen. Dia jelas bisa melihat jika pemuda itu memiliki wajah yang sangat muda dan juga tekad yang begitu kuat. Ketika melihat dua pria dari klan Dewa Luo itu, para tetua akan tetap melindungi Muzhen apapun yang terjadi. Namun mereka merasa hal ini wajar karena seorang kakek pasti ingin mengetahui lelaki seperti apa yang disukai oleh cucunya. Tetap saja Dekan Taicang takut jika lelaki tua itu akan mencelakai Muzhen. Tak berapa lama, dua orang yang tadi memanggil Luoli mulai maju ke depan, melayangkan tatapan mata yang cukup aneh terhadap Muzhen dengan niat yang begitu kuat. Dekan Taicang meminta pemuda itu untuk berhenti, namun kecepatan mereka justru bertambah semakin tinggi. Salah satu pemuda mulai mengepalkan tinjunya hingga muncul sebuah tombak berwarna perak.
Namun tak berapa lama, sebuah ledakan mulai terdengar dari arah yang berbeda. Ujung energi yang ada mulai terbentuk, suatu formasi spiritual yang sangat kuat. Siapa sangka jika ini adalah ulah dari senior Linky yang ingin mencoba melindungi Muchen dari serangan dua pemuda yang bersama dengan Luoli. Tombak milik pria itu mulai bertabrakan dengan formasi dari senior Linky, dan tabrakan ini menghasilkan gelombang energi yang luar biasa dahsyatnya. Bahkan sinar cahaya dari ledakan itu menyebar ke segala penjuru. Senior Linky mulai membentuk sebuah segel yang baru untuk mengurung kedua pemuda tersebut. Melihat hal ini, jelas serangan yang begitu bertubi-tubi langsung mereka layangkan. Setelah serangan yang cukup banyak itu, formasi yang dibentuk oleh senior Linky secara perlahan mulai robek, dan kedua pria bisa terbebas dari belenggu formasi itu. Kedua pria ini mulai memandang pada wajah Linky. Hal itu membuat mereka tahu jika wanita cantik ini merupakan salah satu master formasi yang sangat kuat. Tak berapa lama Muchen mulai merasa jika tubuhnya ada energi ungu yang mulai keluar, dan energi ini mulai menjadi satu, lalu membentuk sosok burung Nine Nether Bird berwarna hitam yang cukup besar. Hal itu jelas membuat semua orang dari klan Luo, termasuk Luo Tianzhen, merasakan sebuah keheranan. Mereka tidak menyangka jika pemuda yang dianggap lemah ternyata memiliki kualifikasi untuk menunjukkan kekuatan yang sebenarnya. Dengan tegas Luo Tianzhen berkata kepada Muchen, jika hanya dengan menunjukkan kekuatan Muchen saat ini masih belum cukup, karena dia rasa Luoli pasti sudah bercerita tentang keadaan dari klan Dewa Luo saat ini. Bahkan 3 tahun semenjak kepergian Luoli, klan Dewa Luo sudah mengalami pertempuran sebanyak ratusan kali hingga menyebabkan kematian begitu banyak anggota klan. Muchen yang mendengarkan hal seperti ini mulai bisa mencium aroma dari pertempuran yang telah terjadi. Luo Tianzhen segera memandang pada Luoli dari kejauhan sambil berkata kepada Muchen jika dirinya hanya ingin berbicara dengan Muchen tanpa ada niatan untuk memisahkan mereka berdua. Di kemudian hari, dengan cepat Luo Tianzhen mulai merubah pandangan pada kedua orang yang sebelumnya menyapa Luoli dan ingin menyerang Muchen itu. Luo Tianzhen memperkenalkan pada Muchen jika salah satu dari mereka bernama Luo Qingya yang merupakan jenius dari klan Dewa Luo. Luo Qingya sendiri sekarang sudah menyandang gelar sebagai komandan Legion Bangau Petir di usia yang masih begitu muda. Sedangkan orang yang satunya bernama Luo Qiu yang akan menjadi pemimpin di antara generasi muda klan Dewa Luo. Kedua orang ini adalah kesatria dari klan Dewa Luo itu sendiri. Mereka berdua juga sama-sama menyukai Luoli. Mendengarkan hal seperti ini, jelas Muchen tahu maksud dari Luo Tianzhen. Orang tua itu ingin dirinya sadar jika orang yang bisa mendekati Luoli bukanlah orang sembarangan. Dengan kekuatan yang Muchen punya sekarang, Luo Tianzhen yakin jika pemuda itu berdiri di samping Luoli hanya akan menjadi beban bagi klan Dewa Luo. Muchen yang mendengarkan hal ini mulai mengangkat kepalanya dan tersenyum. Ketika aku berada di usia mereka, kekuatan yang aku miliki akan jauh melampaui keduanya. Luo Tianzhen tertegun untuk sejenak melihat kepercayaan diri yang dimiliki oleh Muchen itu. Luo Tianzhen akan memegang janji Muchen untuk membuktikan jika kekuatannya suatu hari nanti memang jauh lebih besar, dan dia akan menunggu waktu bagi Muchen membuktikan pada semua orang bahwa kekasih yang dipilih Luoli memang tidak salah. Mereka tidak ada yang tahu keputusan apa yang akan diambil Luoli ke depannya. Luo Tianzhen juga memberitahu Muchen tentang satu masalah, karena dia yakin jika Luoli tidak akan memberitahukan masalah ini pada Muchen sebelumnya. Kaisar Perang Langit Barat dari Langit Barat yang agung juga menyukai Luoli dan ingin Luoli menjadi istrinya. Bahkan pemuda itu juga berjanji jika Luoli mau, maka Kaisar Perang Langit Barat atau Kaisar Api akan melindungi klan Dewa Luo. Hal ini harusnya menjadi
akhir dari krisis yang akan dialami klan Dewa Luo itu. Namun sayangnya Luoli menolak ajakan itu secara mentah-mentah karena menunggu seorang bernama Mu Chen. Mendengarkan hal seperti ini jelas Mu Chen sedikit tertegun, meskipun sekarang kekuatan Mu Chen jauh dari orang yang bernama Kaisar Perang Langit Barat atau Kaisar Api itu. Namun Mu Chen berjanji jika dirinya pasti akan mampu melampaui kekuatan dari orang itu dan kemudian melindungi klan Dewa Luo. Mendengarkan ucapan dari seorang Mu Chen membuat Luo Tianzhen mulai tahu kenapa Luoli begitu mencintai pemuda ini. Karena kepercayaan diri yang dimiliki oleh Mu Chen tidak dimiliki oleh siapapun lagi. Namun kepercayaan diri saja tidak cukup untuk bisa memberikan perlindungan pada klan Dewa Luo. Dengan tawa yang keras, Luo Tianzhen berkata kembali, "Pertemuan pertamaku dengan dirimu tidak terlalu buruk. Namun aku ingin suatu saat nanti kau bisa membuktikan semua yang kau katakan. Atau jika kau merasa tidak bisa semakin kuat dalam waktu yang dekat, maka tinggalkan Luoli. Hal ini akan lebih baik untuk kalian berdua." Mu Chen pun dengan cepat menjawabnya, "Bantu aku untuk menjaga Luoli sementara, karena suatu hari nanti aku akan mengubah pandanganmu terhadapku." Luo Tianzhen dan juga yang lainnya pun memutuskan untuk segera pergi setelah mendengarkan ucapan dari seorang Mu Chen. Mereka meninggalkan Akademi Beichang untuk kembali ke klan Dewa Luo. Melihat hal ini, Mu Chen mulai mengepalkan tinjunya dengan tekad yang semakin kuat bahwa dia akan menjadi orang yang benar-benar kuat di masa depan supaya tidak diremehkan. Sementara itu Luoli yang sedang dalam perjalanan langsung menanyakan pada kakeknya tentang apa yang dia bicarakan dengan Mu Chen. Luo Tianzhen pun menjawabnya, "Apa kau takut jika aku mengancam Mu Chen? Tenang saja, aku tahu jika bocah itu merupakan orang yang kau sukai dan aku tidak akan pernah melukainya." Dengan cepat Luoli juga menambahkan jika dirinya memang mau meneruskan kepemimpinan dari klan Dewa Luo. Namun dia meminta pada kakeknya untuk tidak ikut campur dalam urusan percintaannya. Karena Mu Chen adalah satu-satunya laki yang dicintai oleh Luoli. Mendengarkan ucapan dari cucunya itu jelas membuat Luo Tianzhen tidak berani mengambil tindakan dengan gegabah kepada Mu Chen karena cucunya begitu menyukai pria itu. Luoli menjelaskan, jika bukan karena sosok dari Mu Chen, mungkin saat ini dirinya masih belum bisa memiliki keberanian untuk memikul beban sebagai pemimpin dari klan Dewa Luo selanjutnya. Mendengarkan ucapan dari seorang Luoli membuat Luo Tianzhen merasa harus berterima kasih pada Mu Chen karena sudah meningkatkan kepercayaan dan juga keberanian dari seorang Luoli. Luo Tianzhen pun segera mengajak cucunya itu untuk melanjutkan perjalanan dan memasuki putaran energi yang berada di depan mereka. Luo Tianzhen ingin mereka segera sampai di dalam klan Dewa Luo karena masih banyak hal yang harus mereka urus. Di sisi lain, tekanan di dalam Akademi Beichang semakin lama semakin melemah karena kepergian Luo Tianzhen dan juga pasukan klan Dewa Luo. Sementara itu Mu Chen mulai melihat jika pusaran di depannya semakin lama juga semakin hilang. Saat ini seluruh anggota kelompok dari Mu Chen mengetahui jika Mu Chen sedang dalam kondisi bersedih, sehingga mereka memutuskan untuk memberikan ruang bagi Mu Chen sendirian. Tak jauh dari Mu Chen, Senior Ling Qi sedang mengobrol dengan Jiu Yu. Mereka membicarakan tentang hubungan darah antara Mu Chen dan juga Jiu Yu ini. Ling Qi tidak yakin dengan hubungan ini dan ingin mencoba memutuskan hubungan darah yang belum lama terjalin itu. Mendengarkan pembicaraan seperti ini, Mu Chen langsung buka matanya dan menyuruh Senior Ling Qi untuk berhenti. Saat ini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana caranya Mu Chen bisa melakukan terobosan secepat mungkin sehingga dia bisa bertemu dengan Luoli kembali. Keesokan harinya Mu Chen memutuskan untuk menuju ke tempat terkuat dari energi spiritual yang ada di dalam Akademi Beichang. Meskipun tempat ini tidak terbuka untuk umum, tapi karena Mu Chen sudah mencapai tingkat ketiga dari kesengsaraan jiwa atau telah mencapai setengah jalan menuju alam tertinggi, maka Mu Chen bisa menuju tempat ini.
Jiuyu yang sedang berada di dalam tubuh Muchen pun berkata, jika sebenarnya Muchen telah membuka laut tertinggi miliknya sendiri, namun sayang energi yang berada di dalamnya masih kosong. Mendengarkan hal seperti ini Muchen tahu, karena sebelumnya dia hanya meminjam energi spiritual dari pilar iblis hitam untuk mengisi kekosongan yang ada. Jiuyu kemudian memutuskan untuk keluar dari dalam tubuh Muchen yang kemudian dia duduk di samping pemuda ini. Dengan cepat Jiuyu yang telah berubah menjadi wujud manusianya, dia bertanya rencana apa yang akan Muchen ambil ke depannya. Karena Jiuyu yakin jika Akademi Beijing tidak mungkin bisa membantu Muchen sampai dia bisa memenuhi syarat untuk masuk ke dalam klan Dewa Luo. Muchen segera berkata jika Jiuyu pasti tahu rahasianya tentang kertas hitam yang berada di dalam tubuhnya itu, dan kertas hitam ini memberitahunya cara untuk bisa membentuk tubuh abadi. Muchen mengatakan jika dirinya bisa mengolah tubuh abadi tersebut. Mendengarkan ucapan dari seorang Muchen, jelas Jiuyu cukup terkejut, bukan karena tubuh abadi yang berada di peringkat keempat itu, namun karena tubuh abadi tersebut sebenarnya merupakan salah satu dari 10 tubuh Dharma asli dari zaman kuno. Jiuyu menjelaskan jika tubuh Dharma ini adalah salah satu dari 5 yang tersisa sekarang. Dulu orang yang memiliki tubuh Dharma ini sungguh sangat kuat, hingga bencana seakan tidak pernah terjadi sebelumnya. Hal inilah yang membuat Jiuyu merasakan keterkejutan karena tidak yakin dengan omongan Muchen. Melihat keraguan ini, Muchen segera mengangkat kertas hitam dan muncul di tangannya. Dia lalu mengatakan jika ini adalah atlas abadi. Muchen mengatakan jika di dalam kertas abadi telah terbagi menjadi 3 bagian. Jika Muchen bisa mendapatkan 2 bagian lagi, maka dia pasti akan bisa mendapatkan tubuh abadi itu. Melihat hal ini, jelas Jiuyu merasa jika Muchen memang sangat beruntung karena bisa mendapatkan salah satu potongan dari kertas itu. Jiuyu yakin jika Muchen bisa mendapatkan 2 lainnya, sehingga kertas hitam akan sepenuhnya utuh, dan apabila hal itu benar-benar terjadi, maka tidak akan ada yang bisa menjadi lawan Muchen ke depannya. Namun saat ini Muchen bingung bagaimana dirinya bisa menemukan potongan kertas yang lainnya di dalam dunia yang begitu luas ini. Dengan cepat Jiuyu menyarankan apabila Muchen bisa meminta bantuan para dekan untuk meminjamkan sebuah artefak khusus yang bisa melacak keberadaan dari potongan kertas hitam. Mendengarkan ucapan dari seorang Jiuyu, wajah Muchen langsung berbinar. Dia tahu jika saat ini hal yang dia perlukan adalah cermin penghakiman. Namun dengan cepat Jiuyu mengingatkan Muchen jika sekarang bukan waktu yang tepat bagi Muchen meminta tolong pada Dekan Taichang dan mengumpulkan kertas hitam ini. Karena jika Muchen memaksa sekarang, maka itu jelas bukan hal yang mudah untuk dilakukan hanya dengan kekuatan yang dimiliki Muchen saat ini. Memikirkan semua konsekuensi yang ada, Muchen memutuskan untuk segera menuju ke alam tertinggi terlebih dahulu. Dengan cepat Muchen mulai memejamkan matanya dan membuka segel yang baru. Hal ini membuat fluktuasi energi yang begitu kuat mulai mengalir ke dalam tubuh dari Muchen. Meskipun membuat tubuhnya merasakan sakit yang luar biasa, namun Muchen tidak menyerah dan dia terus memaksakan energi itu untuk mengisi setiap bagian dari dirinya. Namun karena tidak kuat menampung seluruh energi yang telah masuk, tiba-tiba pung! Ledakan tidak bisa dihindarkan. Dan kali ini energi yang berada di dalam lautan energi milik Muchen mulai menyebar dengan begitu ganasnya sehingga sulit untuk dikendalikan. Muchen memang sengaja membiarkan hal seperti ini terjadi sebelum akhirnya dia mulai berteriak, "Kembali kalian!" Ketika teriakan itu terdengar, kekuatan spiritual yang awalnya mengamuk sekarang mulai melambat dan kemudian masuk kembali ke dalam lautan energi milik Muchen yang terdapat titik cahaya kecil di dalamnya. Titik cahaya inilah yang merupakan pusat dari lautan agung yang telah dibuka oleh Muchen sebelumnya.
dan titik cahaya kecil ini mampu menyedot begitu banyak kekuatan spiritual yang ada. Dalam pikiran Muzan sekarang dia sudah bisa melihat jika laut yang agung sudah mulai aktif. Bahkan kekuatan yang ada di dalamnya juga terlihat semakin luar biasa. Mata Muzan yang sebelumnya tertutup rapat kini mulai terbuka secara perlahan. Menyaksikan adegan seperti itu, Jiuyu merasa bahagia karena dia yakin Muzan sudah berhasil menghancurkan lautan energi dan menggantikannya menjadi lautan agung. Ketika hal ini sudah berhasil, maka Muzan hanya perlu memelihara lautan agung dan menggunakan energi spiritualnya hingga mencapai kondisi prima. Namun itu pasti akan memakan waktu yang cukup lama supaya fondasi yang Muzan bangun cukup untuk bisa mengembangkan alam tertinggi di masa depan nanti. Namun detik berikutnya Jiuyu teringat jika Muzan pernah mendapatkan pil tertinggi dari kompetisi akademi spiritual. Hal ini seharusnya bisa membuat Muzan menghemat waktu untuk bisa menyerap energi yang ada. Dengan cepat Muzan berkata jika dia tidak akan menggunakan pil tertinggi kali ini, karena Muzan yakin jika laut yang agung merupakan landasan yang paling penting untuk alam agung, dan fondasi seperti itu akan lebih sempurna jika berasal dari kultivasi orang itu sendiri tanpa menggunakan bantuan eksternal. Mendengarkan ucapan dari seorang Muzan, jelas Jiuyu cukup bangga pada bocah ini karena tidak memakai cara yang instan untuk segera bisa memasuki alam tertinggi itu. Jiuyu tahu jika Muzan memang memiliki ambisi yang cukup besar untuk menjadi orang yang tidak tertandingi. Jiuyu juga yakin jika di luar sana pasti ada lebih banyak orang yang hebat dan juga jenius dibandingkan dari Muzan. Menyadari hal seperti ini, Muzan memutuskan untuk melanjutkan kultivasinya lagi dan meminta Jiuyu untuk menjaga dirinya. Mendengarkan ucapan dari seorang Muzan, jelas Jiuyu langsung mendengus. Namun dia tetap memilih untuk melakukan sesuai perintah dari bocah ini. Sekarang di sekitar tubuh dari Muzan telah mengeluarkan kabut hingga benar-benar menyelimuti dirinya. Tak berapa lama sebuah energi mulai mengalir ke dalam tubuh Muzan. Namun energi yang terserap seakan tidak ada habisnya. Karena hal inilah Muzan mengetahui perkataan Jiuyu yang mengatakan jika dia membutuhkan waktu yang sangat lama. Muzan merasa apabila selama 1 hari ini semua energi yang ada dan telah dia serap hanya sebanyak 1 tetes ketika diolah di dalam lautan agung. Untuk mencapai kejenuhan pertama, maka Muzan harus membutuhkan paling banyak waktu selama 3 bulan. Muzan mulai yakin jika efisiensi pemurnian ini akan terlalu lambat, dan kemudian Muzan memutuskan untuk membuka sebuah segel yang baru. Tubuh dari Muzan sekarang telah duduk di atas bunga teratai dengan kabut spiritual yang semakin pekat. Energi yang terserap pun juga semakin banyak. Dari kejauhan, Jiuyu pun memutuskan untuk tetap menatap sosok dari Muzan. Tak berapa lama, di luar tubuh Muzan mulai terbentuk sebuah menara yang berwarna emas. Itu adalah pagoda agung yang telah melepaskan hisapan begitu kuat. Bahkan kabut yang ada juga mulai membentuk naga kabut spiritual raksasa. Hal itu bahkan juga mulai terserap masuk ke dalam pagoda emas. Bersama dengan masuknya naga kabut, seekor naga emas kini juga mulai mengaum dan berubah menjadi api emas yang juga masuk ke dalam pagoda emas itu. Akibatnya membuat energi spiritual yang ada jauh lebih cepat terserap dari sebelumnya. Jiuyu yang melihat api berwarna emas telah dikeluarkan oleh Muzan kali ini merasa sedikit asing. Jiuyu mengetahui bahwa di dalam tubuh dari Muzan hanya memiliki 2 api, yaitu api hitam dan juga api abadi ungu. Namun kenapa Muzan juga bisa memiliki api yang berwarna emas? Bahkan api emas ini cukup menakutkan dan rasa-rasanya sangat kuat. Ternyata saat ini Muzan sudah mengaktifkan seni pagoda agung peninggalan ibunya. Hal inilah yang membuat fluktuasi energi yang ada begitu kuat hingga para dekan yang berada di dalam akademi bisa merasakannya.
Kemudian berpikir jika hal ini cukup efektif bagi Muzhen untuk mulai mencoba berkultivasi lagi dengan lebih serius dan menghilangkan pikiran-pikiran tentang dunia luar. Tidak terasa, waktu terus berjalan. Muzhen sudah menghabiskan selama 1 bulan penuh untuk berkultivasi. Jiuyu yang sebelumnya tertidur mulai membuka matanya ketika merasakan energi yang semakin menurun. Sekarang dia bisa melihat jika seni pagoda agung milik Muzhen mulai menghilang sedikit demi sedikit. Muzhen pun mulai membuka matanya secara perlahan. Jiuyu bisa melihat jika dalam sorot mata Muzhen mulai terlihat energi yang tidak ada habisnya. Dan saat ini sosok dari Muzhen tiba-tiba saja mulai naik ke atas udara. Dia meraung dengan suara yang kencang. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Muzhen sudah berhasil memasuki alam tertinggi? Atau dia mulai merasakan sakit karena tidak tertahankan ketika berbagai energi yang luar biasa masuk ke dalam tubuhnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Shop.